Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ditemani oleh Mbak Vina dari Magetan. Aku seneng ngobrol sama Mbak Vina ini. Makasih Mbak. Iya, menjadi kenangan yang indah buat saya pertemuan ini. Ini bertemu dengan saya berapa kali? Baru 1 kali. Oh, baru pertama kali. Gimana kesan? 2 kali. Udah kali. Gimana kesannya jumpa saya? Oh, pertama kesannya ketemu Mami sangat cantik dan baik hati. Oh, makasih. Iya, terima kasih ya, Mas Mikun, tidak diragukan lagi. Makasih ya Mbak Vina ya. Mbak Octavia Rachel Saputri, usia berapa? 24. 24 tahun, belum menikah. Belum. Sudah mau berangkat ke Taiwan. Sudah. Siap? Siap, Mami. Siap. Apa cita-citamu? Kaya raya. Kaya raya. Ya, siap. Harus kerja keras kalau mau kaya raya ya. Kan Raten, kita lahir ini bukan dari anak sultan atau dari bangsawan-bangsawan gitu. Jadi kalau memang niatnya mau kaya raya harus kerja keras ya. Kalau Mbak Vina cita-citanya apa? Insya Allah meneruskan seperti yang Mami kerjakan sekarang, mendirikan PT di Madiun. Amin. Saya doakan bisa ya. Iya, Nanti tapi menjadi rekan kerja saya. Iya, Jangan Mami. menjadi pesaing saya ya. Oh, enggak Mami. Jadi menjadi, jadi nanti menjadi rekan kerja kita Ya, ya. amin, amin. Insya Allah ya. Semangat ya. Semoga bisa. Pokoknya ya sekarang sudah Mbak Vina mau bekerja ke Hong Kong, Iya. Mbak Octavia mau bekerja ke Taiwan. Bekerja ke luar negeri itu memang gajinya besar, 10 juta. 10 juta untuk kerja di Indonesia juga tidak mudah mendapatkan uang sebesar itu ya. Tapi kalau di luar negeri jenengan 1 bulan kerja meremelek lulus 1 bulan. Tapi diiringi kerja meremelek ya. Merem itu ketika tidur, melek ketika bekerja. Itu tidak dari 1 bulan gajimu 10 juta. Ya ini peluang yang sangat bagus untuk mbak-mbak seperti jenengan yang belum menikah atau ibu-ibu yang memang punya niat untuk membantu suami menafkahi, mencari nafkah, ikut membantu suami memperjuangkan masa depan anak-anaknya, ikut membantu suami mungkin pengen punya rumah, pengen punya usaha. Itu memang peluang yang sangat bagus untuk bekerja keluar negeri buat mbak-mbak ibu-ibu seperti jenengan ini ya. Karena kalau bekerja di sini juga diakui tidak mudah mencari pekerjaan dengan gaji segitu. Bahkan kayaknya kalau pekerjaan hampir sama nggak ada ya. Kecuali kalau jadi pengusaha, Mami lah 10 juta yang bisa lah ya. Tuh, semangat ya. Terus di sana itu jenengan intinya sudah tahu kalau mau ngawulo itu mau ikut orang. Ikut orang itu tidak boleh punya sifat baperan. Baperan itu majikan marah, majikan ngomong, itu sudah tugas mereka. Dan jenengan tugasnya yaitu menerima perintah, menjalankan tugas-tugas dan didatangkan ke negara tujuan Mbak Vina ke Hong Kong, Mbak Rachel ke Taiwan itu untuk membantu majikan. Majikan satu dengan majikan yang lainnya itu pekerjaannya nggak sama. Ada yang jaga anak, itu ya repot. Ada yang jaga amal, tengah malam harus bangun, harus ikuti ya. Jadi orang oleh ini adalah jam tidur saya mau tidur, padahal jam 2 kadang harus bantu ama atau akong balik tubuh, harus bantu ama akong untuk ganti popok, harus siap. Jangan bayangan 10 jutanya saja. Jangan kau lihat tetangga saya bekerja di Hong Kong, rumahnya tingkat 3, mobilnya harus Pajero. Sekarang juga masih di sana, sudah di sana 10 tahun ini saya kerja di Hong Kong. Jangan melihat yang indahnya itu, tapi perjuangan mereka itu yang luar biasa. Dan jangan iri ketika melihat orang lain sukses. Ketika ada orang lain sukses, jadikan itu motivasimu, jadikan itu semangat. Mereka Anda tentu ketika kita bilang mereka sukses, itu artinya mereka itu orang-orang yang sudah berhasil melalui masa sulit itu, termasuk itu tantangan buat jenengan. Jenengan nanti bisa dikatakan sukses ketika jenengan mampu melalui masa-masa yang sulit. Jenengan juga akan merasa diri jenengan hebat ketika jenengan itu bisa melalui masa-masa yang sulit. Jenengan nanti akan merasa menjadi orang ketika jenengan bisa dan mampu beli dengan sesuatu dari hasil kerja kerasmu sendiri. Itu jenengan akan merasa menjadi orang. Beda dengan nanti cuma minta. Itu nanti beda lagi. Jadi itu ada perasaan puas gitu di dalam hati. Saya mampu, saya bisa. Alhamdulillah ini suamiku ini saya punya uang, alhamdulillah ini tak tabung, aku
tapi nanti dinikmatinya ketika saya pulang saja. Alhamdulillah suamiku iki tabunganku neng kene aku rong tahun iki ya wis 120 juta, tapi besok dinikmati kalau sudah pulang saja gitu. Mbak Vina suaminya ada toh? Ada. Oke, bekerja? Bekerja. Nanti wis duitmu tabungan. Ya, siap kami. Duitmu tabungan. Ya. Suami kalau untuk anak, suami jenengan yo kerja, aku yo kerja. Suami hasil kerjamu itu digunakan untuk kehidupan di rumah sama untuk biaya sekolah anak. Ojo lali buku yo ono. Lah iki duit sing kita tabungi. Nanti 2 tahun ke depan berarti kita sudah punya tabungan. Tabungannya dari hasil kerja keras saya. Nanti ketika pulang kita bisa bikin rumah, punya usaha, terus punya mobil. Pengen gak seperti itu tentunya ya. Jadi nanti dibilang ke suami, jadi suami nanti juga ikut. Tapi dituduh nih, itu loh alhamdulillah tabungannya ada. Tidak saya kirimkan, tapi tidak saya hambur-hamburkan. Nanti juga sama ceritakan ke orang tuamu. Alhamdulillah Bu, iki aku gajian, tentu senang. Alhamdulillah saya sudah gajian Bu. Tak kirim nih Bu, 1.500 ya Bu buat jajan Ibu. Terus sisanya tak tabung di sini Bu. Nanti bulan depan lagi. Alhamdulillah Bu sudah gajian lagi. Tak kirim nih ke Ibu 1.500, sisanya tak tabung lagi. Alhamdulillah Bu, tabunganku nang kene 6 bulan wis 60 juta. Alhamdulillah. Seperti itu akan menjadi penyemangat. Jangan sampai jenengan terlena. Neng kono setahun, 2 tahun tabungannya habis dadi klambi, gajinya habis dadi handphone, gajinya habis dadi foto karena setiap minggu pengennya dolan rono rene, klambine ganti, HP-ne wolu, mlebu dan kehidupan luar negeri seperti hotel, diskotik dan lain sebagainya, minum-minuman keras itu sudah hal yang biasa. Tapi jangan dijadikan itu sebagai kegiatan kalian. Kalian tuh di sana tujuanmu tuh mau bekerja. Jadi kerja biar kalian bisa dikatakan sukses. Kalian harus berhasil. Uangnya setelah bekerja disimpan. Ingat-ingat Arab kerja rono tok rewang jauh dari orang tua. Ingat-ingat mau kerja di sana di rewang jauh dari suami. Ingat-ingat mau kerja di sana dijauh dari anak. Ya. Kerja di sana nanti akan gampang. Mbak ini sing biasanya bobok disanding suaminya nanti malah tidak. Siap toh? Siap kami. Siap ya. Paling nanti 2 tahun diedani sekali. Cuti. Bisa di sana 36 tahun, bisa 10 tahun. Jadi nanti pensiun dari luar negeri punya tabungan 1M. Amin ya. 10 tahun setiap hari 110 juta beneran bisa 1M untuk kumpulkan. Ya, amin. Tabungan 109. Pengen nggak? Pengen. Semoga tercapai ya. Amin. Si penting tak kumpulkan insya Allah bisa ya. Kita itu mustahil. Kalau kita harus kerja keras, kita harus sungguh-sungguh dan diiringi dengan doa. Dan kita tidak berhasil itu mustahil. Jadi yakin saja, aku harus kerja keras, aku harus berdoa, aku harus sungguh-sungguh, aku harus jujur, aku harus disiplin. Insya Allah pasti bisa berhasil. Ya, seperti itu tanamkan dalam hati. Ya, kalau dibilang majikan tidak boleh baperan, tidak boleh nangisan, tidak boleh rindu rumah, masuk kamu jangan cengeng. Ya, belum menikah nanti disenangi majikannya suara bantre kaget minta pulang. Tidak boleh. Gajinya 10 juta harus semangat. Eleng-eleng di rumah cari uang 10 juta tidak mudah ya. Dan nanti setiap bangun tugas kita ada bersyukur pada Tuhan. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Saya diberikan badan yang sehat, saya diberikan badan yang kuat, saya diberikan kesempatan, sudah diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar lagi. Artinya saya diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, untuk mewujudkan cita-cita lagi ya. Dan wanita bekerja, jangan merasa jenengan itu wanita bekerja jadi orang yang perlu dikasihani. Saya bekerja kayak ini, sahabat kayak ini. Jangan merasa dirimu itu orang yang pantas dikasihani. Tapi buktikan, saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Saya masih kuat. Makanya saya diberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja di luar negeri. Itu adalah penyemangat. Jangan merasa dirimu menjadi orang. Dan saya, saat ini saya harus menempatkan diri saya di tempat yang baik. Caranya gimana? Harus menjadi orang yang sukses. Ya. Jadi ketika kalian nanti sukses, itu kalian akan menempatkan diri jenengan sendiri di tempat yang baik. Menjadi orang yang dihargai orang lain, menjadi orang yang bisa mengangkat derajat orang tuanya, setidaknya tidak merepotkan orang lain ketika pengen nopo-nopo iso tuku dhewe. Setidaknya nanti ketika kalian punya uang, kalian kan tentu ngowahi orang tuamu itu ora benar. Tapi ketika di rumah, jangankan harus ngowahi orang tua 2 juta, 1.500.000. Wah, saiki saya kadang-kadang alah butuh duit
kayak gini kayak anak SD itu dan itu iya toh. Iya. Ketika kalian di luar negeri, kalian akan senang ketika bilang alhamdulillah uang punya, terus pengen tuh kok punya sendiri, orang tuanya bisa ngasih, punya tabungan lagi, tentu keren sekali. Ya, jadi kesempatan bekerja di luar negeri ini bukan dengan bekerja itu bukan karena jenengan tuh wanita yang pantas dikasihani, tetapi jenengan adalah sudah diberikan kesehatan, jenengan diberi pinter, jenengan diberi kesehatan dan bisa bekerja di luar negeri ada hal yang sangat luar biasa. Bekerja itu bukan karena diri kita pantas dikasihani, tapi bekerja adalah minimal untuk diri sendiri, kita menempatkan diri sendiri di tempat yang baik yang bisa dihargai. Kita sukses apabila kita bisa melalui hal-hal yang sulit, kita dinamakan sukses. Kita bisa merasa diri kita hebat kalau kita bisa melewati kesulitan itu, melewati hal-hal yang sulit itu, maka kita dinamakan hebat, ya kan? Tapi kalau sudah hebat ya merasa kita itu kebanggaan diri gitu, jadi seneng neng ati marem duwe dhewe, iso kerja, iso bantu bikin rumah, iso punya tabungan, itu senang. Nanti efeknya apa? Awet muda. Iya, Mami kayak Mami. Iya, seperti itu loh ya. Nanti jangan lupa perawatan ya. Iya, Kalau Mami. perawatan pakai DNB Skincare bisa saya. Terus nanti kalau libur kan bisa order, nanti bisa bantu jualan juga. Oh, iya, jadi Mami. bisa tambah penghasilan juga. Iya. Oke ya, terima kasih untuk Octavia Raga sama Mbak Vina. Pesan saya itu saja. Intinya kerja dimanapun jangan merasa berat. Apapun pekerjaan kita kalau dilakukan dengan senang, dengan ikhlas tidak akan merasa berat. Punyalah rasa terima kasih ke majikan yang sudah mengambil jenengan bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas, dan jangan lupa usaha keras, usaha yang sungguh-sungguh itu harus diiringi dengan doa biar bisa berhasil ya. Semangat, semoga jenengan semua nanti menjadi orang-orang yang sukses termasuk saya. Semoga pertemuan kita ini juga menjadi pertemuan yang barokah. Kita juga diberikan sisa umur yang panjang dan barokah. Kita menjadi Mbak Evina menjadi ibu yang hebat, saya juga bisa menjadi ibu yang hebat, ibu kebanggaan anak-anak ya. Mbak Octavia juga nanti kelak menjadi orang yang hebat, semangat walaupun belum punya suami, belum punya tanggung jawab, harus dikumpulkan itu punya tanggung jawab pada dirimu sendiri. Kita harus menjadi manusia yang berarti, yang bisa menempatkan diri di tempat yang baik dan harus melakukan hal-hal yang baik ya. Nanti Mbak Vina hal-hal yang tidak perlu jangan diposting ya. Ya. Kamu juga muda jangan diposting yang mabuk yang lain sebagainya jangan. Tapi tak dulu awakmu yang apik lek saiki tapi belum bisa ngomong. Tak dulu ya apik terus ya. Jangan merubah. Intinya berapapun penghasilan kita jangan merubah gaya hidup kita. Ya seberapapun hasil kita lihat buat gaya hidup akan habis, tapi ditabung untuk masa depan. Kita bekerja keras hari ini adalah untuk masa depan dan hari tua yang lebih baik ya. Semangat seperti itu saja. Saya Alimah juga mewakili staf-staf, minta maaf kalau pas melayani jenengan ada salah atau kurangnya saya ngeladeni jenengan. Semoga sukses ya Mbak Vina, semoga sukses. Terima kasih, senang jumpa jenengan ya. Mbak Octavia Raga, terima kasih, senang juga jumpa jenengan ya. Oh ya, tadi belum mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke ya, dadah.